Dodo. Monggo. Kita baca, kita cermati, dan yang penting kita serap apa makna dari pesan beliau. Satu kata yang penting dan itu diberi diksi yang berbeda dalam bentuk warna adalah inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Kalimat pertama ini ada dua. Yang pertama, kita perlu mencari model baru, cara baru dalam menghadapi masalah. Apakah masalah-masalah tidak cukup dengan dihadapi cara-cara yang lama? Ternyata menurut Bapak Presiden tidak. Kita perlu cari model-model baru, cara-cara baru untuk menghadapi masalah-masalah. Nanti di belakang akan kita kaji apakah kalimat ini mendukung ke arah mana gitu ya. Mengapa ada kalimat-kalimat model baru, cara baru, nilai baru untuk setiap menghadapi masalah. Bukankah masalah-masalah selama ini sudah bisa terselesaikan dengan cara-cara lama, dengan cara-cara konservatif, dengan cara-cara yang reguler seperti biasa kita lakukan. Dan kita semua harus mau dan kita dipaksa untuk mau berinovasi. Karena kalau kita tidak berinovasi, kita tertinggal. Dan ketika kita tertinggal, kita yang merugi. Kita harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama dalam mengelola lembaga kita. Mohon izin Bu Maghfirah untuk tidak mencoret-coret layar. Ibu Maghfirah, nanti kreativitas mencoretnya kita tempatkan di tempat lain. Pencet. Nih, terima kasih. Itu ada di atas tombolnya sehingga tidak perlu dipencet dulu. Matur nuwun Bu Maghfirah. Inovasi. Seperti halnya apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan sebuah inovasi. Ketika kita dihadapkan pada masalah pandemi, maka kita mencari solusi. Ketika kita dihadapkan dengan masalah apa, ada solusi. Nah, ini salah satu contohnya adalah ada masalah baru, ada masalah-masalah yang muncul sehingga kita perlu inovasi. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar saya ingin menghapus tulisan coretan tadi. Oke, cukup, silakan. Mohon untuk tahan dulu, tidak mencoret-coret. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan visi misi Kemendikbud dalam rangka mencapai rencana strategis Kementerian Pendidikan yang akan dicapai sekitar tahun 2024. Tahun 2024 itu tidak lama, Ibu, sekitar 2 tahun lagi, 2-3 tahun lagi, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana strategis kementerian dapat tercapai, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan sebagainya. Artinya visi misi Kementerian Pendidikan adalah mewujudkan pelajar Pancasila dengan berbagai strategi yang ada, termasuk melalui seleksi substansi kepala sekolah pada kali ini, sehingga akan ditemukan calon kepala sekolah yang tangguh, yang mampu diberi amanah untuk tugas mengemban memimpin masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi tentu ada strategi-strategi. Di antaranya adalah melalui Merdeka Belajar. Kita semua tahu yang dimaksud strategi mewujudkan visi misi tadi adalah sebuah upaya yang realistis, tangguh untuk mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila.
yaitu melalui Merdeka Belajar. Bapak Ibu, jargon Merdeka Belajar ini sejak tahun 2020 awal pandemi sudah menggelinding, dengan harapan kita semua makin paham sebenarnya dengan apa yang dimaksud Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini sebuah jargon yang baik kalau kita betul-betul paham yang dimaksud dari jargon ini. Merdeka Belajar itu apa toh sebenarnya? Apakah sebelum ini mereka tidak merdeka dalam belajarnya, gitu ya? Apakah mereka tidak merdeka sehingga sekarang diperlukan istilah untuk mendorong Merdeka Belajar? Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud Merdeka Belajar itu adalah meletakkan siswa sebagai subjek dalam belajarnya sehingga mereka memiliki kemerdekaan. Yang memiliki kemerdekaan itu maksudnya mereka betul-betul bebas menentukan langkahnya. Mereka bebas menentukan mewujudkan keinginannya. Tentu melalui panjenengan semua, melalui kepala sekolah, melalui guru, melalui semua pelayan-pelayan pendidikan termasuk saya. Pak, lu kan selama ini sudah seperti itu, gitu ya. Selama ini kan sudah kita meletakkan, ya mungkin Merdeka Belajar ingin mempertajam lagi. Mohon maaf kalau di perguruan tinggi itu, mungkin sebagian teman-teman ini alumni perguruan tinggi, kalau dulu 8 semester itu mahasiswa belajar di kampus dan hanya beberapa bulan itu yang melakukan KKN dan PPL, ini praktek pengalaman lapangan untuk mahasiswa program pendidikan. Sekarang ini mereka belajar di kampus hanya 5 semester, yang 3 semester belajar di luar kampus. Untuk apa? Untuk memperkuat 5 semester ini. Artinya, saya kembali ke filosofis Merdeka Belajar, mahasiswa tidak hanya belajar dari apa yang ditentukan oleh kurikulum, oleh gurunya, oleh bidang studinya, tapi dia memperkuat dengan substansi-substansi yang lain. Nah, bagaimana di sekolah menengah, bagaimana di sekolah dasar gitu ya, mendudukkan apa yang menjadi passion anak-anak, keinginan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, bukan sesuai dengan keinginan gurunya. Jadi bagaimana mereka belajar itu yang kita lakukan, bukan bagaimana kita mengajar. Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang banyak anak-anak itu yang merasa kesulitan belajar karena cara belajarnya harus mengikuti cara gurunya mengajar. Saya ulang, banyak anak-anak itu yang tidak paham belajarnya hanya karena dia mengikuti cara gurunya mengajar. Bukan padahal seharusnya gurunya yang mengikuti cara mereka belajar. Saya pernah menulis di salah satu media sosial saya, kalau anak-anak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, saya ulang, kalau anak-anak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar, maka kita yang harus belajar tentang bagaimana cara anak-anak, cara dia belajar. Jadi kita yang mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti kita. Karena apa? Karena anak sebagai subjek. Mereka sebagai subjek, mereka lah yang belajar. Kita lah yang fasilitator. Bahkan dalam Permen 114 itu, yang dimaksud sumber belajar itu ada 8. Sumber belajar itu ada 8. Ada pesan, orang, bahan, alat, teknik, lingkungan. Orang, guru, itu salah satu saja dari sumber belajar. Untuk mewujudkan keinginannya belajar, mereka, anak-anak, bisa mencari sumber belajar selain guru. Guru hanya salah satu di antara sumber belajar itu. Nah, ini perwujudan Merdeka Belajar. Seperti sekarang sudah mulai nampak, anak-anak tidak hanya belajar dari guru, tapi dari link, dari sumber-sumber lain, dari pesan dari masyarakat dan sebagainya. Memang kita sekarang mungkin sedang menghadapi gegar budaya belajar ya. Kita mungkin sekarang sedang menghadapi gegar budaya belajar. Sedang dalam transisi dari belajar konservatif ke belajar lebih terbuka. Pak, anak-anak kok disuruh milih belajar? Ya mereka memilih tidak belajar.
Pak, anak-anak kok dibiarkan? Ya mereka akan menentukan jalannya sendiri menurut mereka sendiri, dan itu mungkin jauh dari tujuan belajar. Bapak Ibu, ini yang saya maksud, kita sedang melewati masa transisi dalam belajar. Transisi dari pola yang sangat konservatif, pola yang sangat lama, karena Bapak Ibu mungkin ada jargon-jargon yang lain yang pernah kita dengar ya. Banyak perubahan-perubahan pola, banyak perubahan-perubahan wujud yang terjadi dalam berbagai bidang, dalam berbagai bentuk. Teknologi industri, teknologi pengolahan dan lain sebagainya berubah bentuk. Tapi pendidikan, pembelajaran zaman dulu ya begitu. Ada guru, ada murid berhadapan-hadapan ngobrol. Nah sekarang didorong dengan berbagai peristiwa, apakah itu pandemi, apakah kemajuan pengetahuan, apakah kebutuhan yang berkembang, akhirnya belajar online membuka kita untuk menuju ke era belajar baru. Nah mari, gegar budaya ini mungkin tidak hanya pada guru, tapi mungkin juga pada masyarakat dan pada anak itu sendiri. Anak-anak sekarang yang sedang melewati masa transisi itu juga mengalami gegar budaya. Nah, namanya gegar budaya ini mungkin pasti akan ada sedikit slip personal begitu ya. Slip personal. Tapi saya yakin ke depan belajar akan pada format baru. Para teknolog pendidikan sejak tahun 80-90 sudah melihat ini. Dengan pembelajaran jarak jauh PJJ itu akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini, dan itu terbukti tahun 2020-an ini berlangsung. Bapak Ibu, saya kembali ke topik Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sebagai salah satu amanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, mendorong kita meletakkan subjek siswa sebagai subjek. Nah, untuk meletakkan siswa sebagai subjek tadi kita juga perlu paradigma baru. Kita tidak bisa menggunakan paradigma lama. Nah, untuk menggunakan paradigma baru yang mendudukkan siswa sebagai subjek dalam Merdeka Belajar ini butuh inovasi. Ya, karena kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Bapak Ibu, kalau mungkin ada pertanyaan kritis seperti ini, apakah selama ini yang dilakukan para kepala sekolah dengan cara-cara yang disebut lama tadi itu jelek? Apakah itu salah? Maka mungkin jawaban yang kontekstual adalah tidak. Yang dilakukan para pengambil keputusan sekarang ini tidak salah, tidak keliru, meskipun dalam kategori keputusan lama gitu mungkin ya, tanda petik. Karena apa? Karena tantangannya dan tuntutannya berbeda. Saat ini dengan cara seperti itu selesai masalah, karena tuntutannya seperti itu. Tapi ke depan Bapak Ibu, 10 tahun lagi ketika panjenengan ditugasi kepala sekolah, atau 10, 15, 20, 30 tahun lagi, tantangannya sangat berbeda. Harus dinyalakan mukanya. Karena itu butuh cara-cara baru. Saya tidak mengatakan apa yang diambil keputusan para kepala sekolah sekarang ini keliru, tidak. Karena tantangannya berbeda. Tantangan panjenengan nanti 5-10 tahun lagi sudah berbeda dengan saat ini. Bapak Ibu, strategi untuk mencapai Merdeka Belajar tadi, salah satu diantaranya adalah transformasi kepemimpinan sekolah. Bagaimana sekolah mendorong dengan guru-guru penggeraknya, bagaimana sekolah bergerak sebagai sebuah unit, sebagai unity, sebagai sebuah satuan yang mampu membawa semua komponen-komponen di dalamnya gitu ya. Komponen-komponen di dalamnya maju mencapai visi misi kementerian. Monggo, itu salah satu di antaranya. Bapak Ibu, topik utama saya yang ingin saya bawa dalam ini adalah kunci sukses, inovasi. Inovasi. Apa itu inovasi? Tindakan-tindakan, metode-metode untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan kontekstual yang berbeda meskipun objeknya jelas. Suatu ide, tindakan, metode atau barang yang dianggap baru oleh kelompok sebagai invention itu perluasan itu, atau discovery atau tantangan baru untuk mencapai tujuan baru. Jadi diperlukan banyak sekali
inovasi-inovasi karena semuanya juga sudah berubah. Mohon maaf, jangan menggunakan cara-cara lama untuk menghadapi problem-problem kita. Misalnya ketika ada problem dengan salah satu murid, lalu kita menggunakan cara dulu ketika kita sebagai guru. Tidak bisa. Perlu model-model baru, perlu pendekatan-pendekatan baru, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit umpan untuk berpikir kritis. Karena berpikir kritis itu kan bukan hanya merupakan slogan, mari kita berpikir kritis, mari, tidak cukup berupa retorika, tapi betul-betul ada langkah nyata. Langkah nyata itu saya pancing dengan sebuah pertanyaan. Jika Anda dilahirkan kembali gitu sebagai penemu, apa yang ingin Anda lakukan sebagai penemu? Kalau kita ngomong penemu kan, penemuan itu diperlukan untuk membantu manusia hidup lebih nyaman dan mencapai kepuasan-kepuasan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu ketika keadaan gelap gulita, maka penemuan listrik menjadi sangat luar biasa. Pada zaman dahulu, sebelum pada keadaan biasa, orang berkomunikasi dengan teriak gitu, maka penemu telepon menjadi luar biasa. Penemu adalah inovator-inovator berdasarkan invensi-invensi dan discovery tadi. Tentu dia paham apa masalahnya, apa manfaatnya, apa yang akan diubah, siapa yang merasakan manfaatnya, dan tentu komponen-komponen apa yang ikut berubah ketika ini berubah. Bapak Ibu, ketika listrik ditemukan, tidak hanya lampu yang bisa dinyalakan. Ketika listrik ditemukan, semuanya sekarang menggunakan listrik. Tidak hanya menyalakan lampu. Kipas angin listrik, kompor listrik, alat cuci listrik, semua listrik. Artinya komponen kelima ini, komponen apa yang berubah ketika sebuah sistem kita temukan. Jadi, untuk memantik berpikir kritis, berpikir kreatif, ada 5 kata kunci ini. Apa masalahnya? Apa manfaatnya? Apa yang akan dirubah? Dan kita tidak bisa pada sistem yang sama. Ketika kita pada sistem yang sama, itu akan ketinggalan karena sistem yang lain bergerak maju. Sistem yang lain bergerak maju. Sistem kita akan tetap sama, ya sudah akan ketinggalan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Yang dimaksud kepemimpinan transformasional tadi adalah bagaimana kepala sekolah mampu menginspirasi sehingga bersama-sama dengan sukarela menciptakan keadaan yang lebih baik. Ada banyak kata kunci di sini. 1, inspiring, 2, bersama-sama, 3, sukarela, dan keadaan lebih baik. Inspirasi itu bukan dogma. Inspirasi itu bukan perintah. Inspirasi itu inisiatif. Muncul dari dalam sebagai upaya pemecahan masalah. Inspirasi itu dilakukan dengan sukacita karena dia bukan berasal dari luar. Mari kita mencoba mencari strategi. Kira-kira seperti apa yang mampu menginspirasi. Meskipun berbagai aliran teori perilaku, teori behavioris mengatakan ada Pak orang itu bertipe seperti itu. Kalau tidak diperintah nggak jalan. Ada Pak orang yang bertipe bisa diinspirasi. Ada Pak orang yang macam-macam. Mari. Tapi transformasional yang dimaksud di sini adalah bagaimana mampu menginspirasi sehingga bersama-sama, 2, sukarela. Itu kan kata-kata yang masuk dalam skema inspirasi tadi. Barengan, sukarela. Monggo, ini mungkin perlu implementasi dan bukan hanya sekedar
retorika. Bapak Ibu, ini yang dihadapkan pada kita, yaitu perubahan. Salah satu tokoh perubahan futuristik itu mengatakan tidak ada yang langgeng di dunia ini. Yang langgeng adalah perubahan itu sendiri. Artinya perubahan itu terus-menerus selalu ada. Terus-menerus selalu ada. Perubahan itu juga tidak hanya pada satu komponen, tidak pada satu struktur, tapi perubahan itu pada struktur-struktur yang lain. Kalau kita tidak berubah di sini, nanti sampai di sana kita kaget karena di sana juga berubah. Nanti di sana lagi kita kaget karena di sana juga berubah. Itu ya, Bu. Kata kuncinya untuk mampu berinovasi itu harus mampu berubah. Keluar dari kebiasaan-kebiasaan dan menciptakan kebiasaan-kebiasan baru yang lebih efektif, lebih baik. Tadi kata kunci transformasional adalah lebih baik, bukan berada pada situasi baru tapi lebih buruk, tidak. Berada sesuatu yang baru dan itu menjadi lebih baik. Gitu. Baik. Bapak Ibu, revolusi pengetahuan dan teknologi itu secara dasar mengubah semua yang ada di lingkungan kita. Teknologi itu yang diciptakan oleh manusia juga turut merubah segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Mari kita lihat gambar ini. Ini bukan gambar baru, ini bukan gambar asing. Ini gambar yang ada di mana-mana. Mungkin panjenengan sudah banyak menyimpan gambar ini. Ada Internet of Things, segala sesuatu berbasis internet, segala sesuatu berbasis data, ada artificial intelligence, robotika, ini semua ada di sekitar. Sebenarnya kan itu tuntutan-tuntutan kita. Bagaimana kalau kita lebih baik, contoh satu sederhana saja, sederhana. Dulu ketika zaman jalan tol, kita pengen jalan tol itu lebih lancar, lebih cepat, bayarnya agak lama-lama gitu ya. Akhirnya muncul bagaimana bayar itu pakai tap kartu, dan sekarang muncul betul bayar pakai kartu. Meskipun dampaknya juga banyak ya, ada beberapa pengangguran dan sebagainya. Tapi itu perubahan. Jadi mari kita berubah untuk mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini slide terakhir saya, mohon maaf, tentang problem. Mungkin untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi-inovasi tadi, kita dihadapkan pada 3 pertanyaan dasar. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kita betul-betul mampu berubah itu. Lalu bagaimana kita mengikuti percepatannya. Tadi ada pesan dari mengikuti petunjuk, mengikuti pedoman, mengikuti, kalau mungkin perlu saya perluas adalah mengikuti clue-clue, mengikuti petunjuk-petunjuk kemana akan berubah. Dan ini tentu memerlukan kemampuan meta dari kita, kemampuan melihat kemana arah perubahan ini akan menuju, kemana arah perubahan ini akan bergerak. Nah, yang ketiga, to develop new ways in which individuals and institutions can cope. Berkembang, mengikuti kemampuan individu dan organisasi ini dapat dicapai gitu ya. Kemana itu dapat dicapai. Karena kalau kita tidak tahu arah kemana, itu sama dengan kita jalan di tempat gelap. Jalan di tempat gelap, kita bisa kebentuk gitu ya, ketabrak dan sebagainya. Maka diperlukan kemampuan untuk berubah. Bapak Ibu, itu sekedar pengantar saya untuk panjenengan telaah gitu ya, panjenengan dalam bahasa Surabayaan tuh panjenengan kaji, panjenengan lerem gitu ya. Apa tugas-tugas kepala sekolah di masa mendatang? Saya simpulkan, yang pertama, perkembangan perubahan zaman, perubahan era yang oleh Kementerian Pendidikan dibingkai dalam sebuah visi mewujudkan pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pelajar Pancasila itu dalam bentuk Merdeka Belajar,
diperlukan kepemimpinan transformasional. Sekali lagi, perubahan diantisipasi oleh kementerian dalam bentuk mewujudkan pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan Pancasila itu memerlukan kepemimpinan transformasional. Bekal untuk menjadi pemimpin yang transformasional adalah berinovasi terhadap perubahan-perubahan. Terima kasih. Selamat mengikuti seleksi. Selamat melaksanakan tugas para asesor. Mudah-mudahan seperti harapan kita semua, mudah-mudahan semua lulus dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Dr. Bakar ini selalu menggaungkan agar para pendidik terus berinovasi, menciptakan perubahan baru yang lebih baik ya Pak ya, dan juga bisa memecahkan masalah. Keren Pak, terima kasih banyak. Saya juga menjadi terinspirasi. Oke, selanjutnya acara pembukaan ini hampir selesai, tapi kita harus berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Sugiarto. Silakan Pak Sugiarto untuk memimpin doa bersama. Terima kasih Mbak Vera, waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas nikmat dan hidayah yang sudah Engkau menganugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembukaan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah muda daring tahap 3. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan pembukaan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah muda daring tahap 3 ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengasih, akhirnya kami hanya berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ahli ilmi. Allahumma yassir lana ahli ibadah. Allahumma yassir lana fi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto atas doanya, semoga terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya acara pembukaan seleksi substansi bakal calon kepala sekolah Kota Surabaya tahun 2021 mode daring tahap 3 sudah hampir selesai, sudah usai. Saya Farah Manila mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk menjadi MC pada kegiatan ini dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri, kepada yang sudah memberikan sambutan, Ibu Mami juga terima kasih banyak, dan untuk Bapak Ibu calon kepala sekolah terus semangat, tetap semangat, semoga semuanya lulus dengan nilai sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya mau mengamankan untuk para Bapak Ibu untuk tetap di Zoom ini karena saat lagi kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan langsung setelah pembukaan. Jadi untuk Bapak Ibu mohon untuk tetap berada di Zoom dan tidak live terlebih dahulu. Kalau begitu saya pamit undur diri, mohon izin untuk live terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tetap stay nggih, tetap stay nih, acaranya akan dilanjutkan dengan kegiatan orientasi yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Kepada yang terhormat Bapak Iqbal, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu